Halo semuanya, pada video kali ini kita akan bahas tentang saatnya uang bekerja untuk kita. Lah, emang bisa? Oke, temukan jawabannya nanti di video ini ya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, silakan seruput dulu kopinya dan pasang earphone kalian agar suaranya terdengar menantang. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Saatnya uang bekerja untuk kita. Uang merupakan komoditas yang sering menjadi simbol kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Setiap hari, jutaan orang bekerja mencari uang untuk meraih mimpinya. Seringkali seseorang mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mendapatkan uang yang lebih banyak demi dapat memenuhi keinginan dalam hidupnya. Namun, sebenarnya kesuksesan seseorang bukanlah hanya dilihat dari seberapa banyak penghasilan yang kita terima, tetapi seberapa efektifkah kita dapat mengatur uang tersebut. Paradigma yang berkembang di masyarakat adalah saat kita bekerja keras, maka uang yang kita dapatkan akan semakin banyak. Namun banyak juga masyarakat yang merasa sudah bekerja keras, pergi pagi, pulang malam, mencari lemburan, bahkan sampai masuk dari libur demi mendapatkan uang yang lebih banyak. Tetapi masih saja aset atau uang yang dimilikinya tidak berkembang. Lantas, apa yang salah dengan paradigma masyarakat selama ini? Jika kita bekerja keras untuk mendapatkan uang, artinya kita selama ini hanya bekerja untuk uang. Dan paradigma itulah yang seharusnya kita rubah. Orang-orang sibuk menghabiskan penghasilannya untuk kebutuhan dan gaya hidup. Alih-alih gaya hidup yang selalu diutamakan. Malah tidak ada dana yang tersisa yang dapat ditabung atau diinvestasikan. Maka tidaklah heran jika kita sudah bekerja sekeras mungkin dan seberapapun uang yang kita hasilkan, namun tetap tidak menghasilkan aset. Aset sendiri bukan berarti barang-barang yang kita miliki, tapi aset merupakan hal yang bisa menghasilkan uang di masa yang akan datang. Apakah bisa uang menghasilkan uang? Tentu bisa, dengan merubah uang yang kita miliki menjadi aset. Karena jika hanya mengandalkan uang saja, tidak akan cukup. Saat ini kita harus mulai mengenal dan mengejar passive income yang bisa kita dapatkan dengan menginvestasikan uang yang sudah kita peroleh dari hasil bekerja kepada aset-aset real seperti penanaman modal untuk modal usaha, pembelian franchise tertentu, menyewakan rumah ataupun apartemen. Kita juga bisa berinvestasi pada aset finansial seperti deposito, saham, obligasi, ataupun reksadana. Nah, berbicara aset finansial tadi, ada banyak nilai lebih yang bisa kita dapatkan. Salah satunya, aset finansial akan lebih mudah dicairkan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu. Di era perkembangan teknologi saat ini, banyak fintech-fintech yang bermunculan menawarkan produk-produk maupun jasa penasehat investasi yang memudahkan seseorang untuk memilih instrumen yang tepat sesuai dengan profil risiko masing-masing individu. Kita boleh saja bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, entah itu dalam bentuk rumah, kendaraan mewah, perhiasan, fashion item, dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat, waktu adalah komoditas paling berharga di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan apapun, termasuk dengan uang. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, tidak bisa membeli waktu. Kita tidak harus menghabiskan seluruh waktu yang kita miliki untuk bekerja mencari uang. Kita bisa membuat uang yang bekerja untuk kita. Banyak keuntungan yang kita dapat apabila uang kita juga bekerja untuk diri kita sendiri. Yang perlu kita lakukan hanyalah duduk, memonitor, dan mengontrol uang tersebut bekerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar penghasilan kita lebih efektif dan tidak habis dengan sia-sia. Salah satunya dengan mengalokasikan seluruh penghasilan yang kita miliki ke beberapa pos terlebih dahulu. Misal, pos biaya makan dan pos biaya untuk tabungan. Sehingga keuangan kita bisa jadi lebih teratur. Beberapa pos tersebut diberikan persentase dari total penghasilan yang kita miliki. Misal, pertama, memiliki persentase sebanyak 50% dari penghasilan kita. Namun persentase pengeluaran dari beberapa pos ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Nah, lalu bagaimana caranya? Pertama, kita dapat membuat daftar pengeluaran setiap bulannya, yaitu pengeluaran utama seperti uang untuk makan, tempat tinggal, transportasi, paket data, kesehatan, cicilan, dan lain sebagainya. Pengeluaran utama ini memiliki persentase yang lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran yang lainnya.
karena pengeluaran tersebut dipakai untuk menopang kehidupan kita. Yang kedua, buat tujuan keuangan seperti saat kita ingin membeli rumah, mobil, atau memenuhi gaya hidup kita seperti belanja baju ataupun liburan. Ketiga, supaya penghasilan kita lebih bermanfaat, maka buatlah pengeluaran sosial untuk sedekah atau kita berbagi sebagian untuk orang tua atau keluarga tercinta. Keempat, siapkan dana darurat untuk keperluan mendesak yang tidak terduga. Yang terakhir, namun yang paling utama adalah untuk diinvestasikan. Dengan menyisihkan sebagian dari penghasilan yang kita miliki, lalu menginvestasikan ke dalam instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko kita, maka uang tersebut akan menghasilkan keuntungan yang dapat menjadi penghasilan kedua kita dan mempercepat kita dalam menggapai keinginan kita untuk di masa depan. Sedikit menahan pengeluaran di masa produktif kita bukan merupakan hal yang salah. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti mengurangi hangout di tempat mahal, membeli barang sesuai kebutuhan bukan berdasarkan keinginan dengan melihat brand tertentu, menahan keinginan untuk liburan mahal demi sebuah konten di Instagram, tapi kita bisa memilih liburan di tempat yang low budget, namun tetap menyenangkan dan bermakna. Contoh, dengan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita cintai seperti keluarga, teman, dan sahabat, atau melakukan kegiatan sosial yang berdampak besar bagi kemaslahatan banyak orang, akan jauh lebih berharga bagi hidup kita. Oleh karena itu, kita harus dapat mengubah pola pikir kita untuk tidak menghabiskan seluruh waktu kita demi mengejar uang dan untuk menggapai mimpi. Tapi kita juga harus bisa membangun aset dari uang yang kita sudah dapatkan agar bisa memberikan passive income untuk kita ke depan. Selain itu, kita juga harus tanamkan dalam diri kita untuk jangan sampai uang yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang harus mengendalikan uang. Buatlah uang itu bekerja untuk kita. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.